السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir Nabi menyuruh Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Ibnu Mas'ud sempat kaget. Aqra'u alaika wa alaika unzil. Kan Al-Quran diturunkan kepada engkau ya Rasul, tapi engkau ingin mendengar dariku? Dijawab oleh Nabi, iya, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku ingin mendengar ayat-ayat Al-Quran dari orang lain, bukan dariku. Maka dibacalah surat An-Nisa sampai pada satu ayat beliau menangis. Tentu mentadaburi ayat itu. Beliau menangis, para sahabat menangis, para tabi'in menangis ketika membaca ayat Al-Quran. Itu bukan karena kemerduan suara. Bukan. Tapi karena mentadaburi, mentafakuri isi. Sangat wajar beliau menangis karena ayat yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud jadi berhubungan dengan beliau, berhubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Setiap umat itu nanti ada saksinya dan engkau salah satu yang akan menjadi saksi. Membaca, mendengar ayat ini dibaca oleh Ibnu Mas'ud, beliau menangis. Padahal kan tadi ayat sebelumnya dari awal ayat ini kan ayat ke-41 ya. Dari ayat pertama, kedua, ketiga, terus beliau tidak menangis. Setelah sampai ayat ini beliau menangis. Ya, maka sunnah bagi kita mentadaburi ayat, bukan terlalu fokus dengan keindahan suara. Ya. Kalau kita mentadaburi isinya maka enggak ngaruh. Mau yang baca Syekh Sudais, mau yang baca Syekh Suraim, mau yang baca mungkin anak kita yang masih SD. Ya, kalau kita mentadaburi isinya, ya sama saja insya Allah kita khusyuk. Gitu ya. Walaupun bacaan Al-Quran itu ada yang menunjukkan ketakutan. Kan Nabi pernah ditanya bagaimana bacaan Al-Quran yang bagus. Nabi menjawab, yaitu orang baca Al-Quran dan engkau mendengar dan engkau yakin, setidaknya mengira ya, bahwa dia takut kepada Allah. Gitu ya. Jadi ada bacaan Al-Quran yang bagus, ada yang tidak bagus. Ya, saya kira ini sudah. Kemudian 447 juga sudah. Kita ulang sebentar.
khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mislaha qattu. Ini persaksian dari Anas bin Malik, sahabat yang 10 tahun melayani Nabi. Anas mengatakan, waktu itu Rasulullah berkhutbah di hadapan kami di atas mimbar. Aku belum pernah mendengar Rasulullah khutbah seperti itu. Seperti itu. Ya. Hanya tidak dibawakan oleh Anas bin Malik dari awal sampai akhir khutbah. Hanya dikomentari. Aku belum pernah mendengar Rasulullah khutbah seperti itu. Isinya dahsyat. Faqal, Anas bin Malik hanya membawakan satu kalimat Nabi. Apa? Lau ta'lamuna ma a'lam. Seandainya kalian tahu apa yang aku tahu. Ini seandainya, artinya nggak mungkin. Pengetahuan agama kita sama persis dengan Rasulullah nggak mungkin. Beliau pernah melihat surga, beliau pernah melihat neraka, beliau pernah berada di satu tempat yang Jibril saja belum pernah sampai situ, yaitu Sidratul Muntaha, yang apabila waktu itu Allah masih menulis, maka Nabi akan mendengar deritan tinta, deritan pena yang mengukirkan tinta itu di lauh mahfuz. Kita mana mungkin? Mana mungkin? Beliau pernah mendengar rintihan jeritan siksa kubur? Kita nggak mungkin. Ya. Maka Nabi mengatakan, seandainya manusia mendengar rintihan kubur, siksaan kubur, bukan melihat ya, hanya mendengar saja, maka habis manusia. Tidak ada kehidupan lagi. Kenapa? Karena orang-orang akan terus beribadah, akan terus sholat, akan terus baca Al-Quran, akan terus bertasbih, bertakbir, istighfar. Nggak ada yang mau olahraga. Nggak ada yang mau kerja cari nafkah. Nggak ada yang mau nikah. Saking takutnya. Karena jeritan kubur itu terdengar. Ya habis manusia. Nggak ada yang mau nikah. Nggak lama habis. Allah tidak mau. Ya. Nah, lau ta'lamuna ma a'lamu. Seandainya kalian tahu apa yang aku tahu. La dohiktum qalila. Niscaya kalian akan sedikit sekali tertawa. Tertawanya sedikit. Lihat diri kita hampir setiap hari tertawa, terbahak-bahak. Kenapa? Karena kita tidak tahu apa yang Nabi tahu. Wala bakaitum katsira, dan kalian akan banyak menangis. Kenyataan jarang sekali. Mungkin malah ada yang tidak pernah menangis. Kalau toh menangis itu karena ya sakit sekali perutnya misalnya. Ditinggal istri misalnya, ditinggal suami misalnya, ditinggal anak misalnya. Ya, karena dunia. Bukan karena surga dan neraka, bukan karena Allah. Ya. Faqatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum. Mendengar ini, para sahabat menutup wajahnya dengan tangannya. Ya. Walahum khalin, dan terdengar isak tangisnya mendengar ucapan Nabi. Dan kalimat sebelumnya, tentunya hanya kalimat sebelumnya tidak disampaikan oleh Anas bin Malik. Yang disampaikan oleh Anas bin Malik hanya satu kalimat ini. Kan nggak mungkin Nabi berkhutbah cuma satu kalimat ini. Ya tentu beberapa kalimat. Walaupun tidak ada riwayat Nabi itu khutbah panjang lebar. Sampai 1 jam, bahkan setengah jam, nggak ada riwayatnya. Nabi berbicara itu sesuai dengan mukjizat Nabi. Kan 5 keistimewaan beliau dibanding nabi-nabi yang lain. Nah, salah satunya apa?
utitu jama'il kalim. Aku diberi kalimat yang ringkas dan padat. Jadi Allah memilihkan untuk nabinya itu, untuk Rasulullah Muhammad SAW, ucapan yang ringkas, padat, sedikit. Ya, jawami'ul kalim. Tapi isinya luar biasa. Isinya sangat luas, sangat padat, sangat dalam. Tapi kalau diucapkan, barangkali cuma 5 menit, 7 menit. Kalau ditulis, barangkali cuma beberapa baris. Tapi kalau dibahas, bisa berlembar-lembar. Gitu ya. Dan tidak ada yang punya mukjizat seperti ini, kecuali beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa enggak punya, Nabi Ibrahim enggak punya, Nabi Isa enggak punya. Hanya beliau yang diberi seperti itu. Dan itu ada 5, ini salah satunya. Ya. Ya, saya kira itu juga sudah. Dan beliau juga tidak menurunkan fawaid karena ini pengulangan dari 406. Untuk bisa murojaah kembali nanti di rumah 406. Sekarang kita lanjut 448. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yalijun nar, tidak akan masuk neraka. Tidak akan masuk neraka. Berarti langsung masuk surga. Tidak akan masuk neraka dulu. Gitu. Siapa? Rajulun baka min khasyatillah. Seseorang yang pernah menangis, walaupun sekali. Ya, tapi menangisnya min khasyatillah karena takut kepada Allah. Bukan takut miskin, bukan takut bangkrut dagangannya, bukan takut kena liver, jantung, kanker, dan seterusnya, tidak. Menangisnya karena takut kepada Allah. Takut kepada neraka? Jelas, termasuk itu. Takut kepada azab kubur? Jelas, termasuk itu. Jangan dibedakan antara takut kepada Allah dengan takut terhadap neraka, azab kubur. Itu satu, itu sama. Takut azab kubur otomatis takut kepada Allah. Takut terhadap neraka otomatis takut kepada Allah. Ya. Ada sebagian tarekat sufiyah membedakan takut kepada Allah dengan takut kepada neraka, dibedakan. Ini bodoh, ini keliru. Yang benar sama. Siapa manusia paling takut kepada neraka? Para nabi, para rasul. Apa kita bilang mereka tidak takut kepada Allah? Tentu. Takut kepada Allah otomatis takut kepada nerakanya Allah, siksanya Allah, azab kubur, dan seterusnya. Beda dengan takut yang tadi. Takut kena penyakit, takut nanti bagaimana nasib hari tua, takut nanti anak-anak nggak dapat kerjaan yang layak, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini bukan takut karena Allah. Karena kan dunia semua. Kalau akhirat otomatis. Karena yang menyuruh kita takut kepada neraka, azab kubur, dan seterusnya Allah. Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Takutlah kalian terhadap neraka. Allah yang nyuruh. Bagaimana orang-orang sufi yang bodoh itu mengatakan, jangan takut neraka, takutlah kepada Allah saja. Ini bodoh. Ya. Jangan takut miskin, takutlah kepada Allah. Ini benar. Jangan takut penyakit, takutlah kepada Allah. Ini benar. Ya. Tapi kalau jangan takut neraka, takut saja kepada Allah, ini salah. Ini keliru, ini bodoh. Tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena Allah hatta ya'udal laban,
sampai ada laban air susu kembali fitra'id, kembali ke tempat susunya. Misalnya ada orang memerah susu sapi misalnya, mungkinkah susu itu masuk lagi ke putingnya sapi itu? Ya nggak mungkin, mustahil. Ya kan? Mustahil sekali. Nah, sama mustahilnya dengan orang pernah menangis karena Allah, tapi akhirnya masuk neraka. Mustahil. Mustahil. Ya, sama mustahilnya dengan itu. Ya. Ini mirip dengan firman Allah, hatta yalijal jamalu fi sambil khiyat, bahwa orang-orang kafir itu tidak akan masuk surga sampai ada unta bisa masuk lubang jarum. Jadi orang kafir itu bisa juga masuk surga kalau sudah ada unta masuk lubang jarum. Kan tidak mungkin, kan mustahil. Sama mustahilnya orang kafir bisa masuk surga. Begitu pula ini. Mustahil orang yang pernah menangis karena takut kepada Allah, kok akhirnya dia masuk neraka? Mustahil. Sama mustahilnya air susu masuk kembali ke susunya itu, ke tempat susunya itu. Wala yajtami'u gubarun fi sabilillah wa dukhalu jahannam. Dan tidak akan bercampur, tidak akan bertemu dua hal. Apa? Gubar, gubar itu debu. Dan apa? Dan dukhon. Debu dengan dukhon, dukhon itu asap. Jadi debu dengan asap tidak mungkin bertemu selamanya. Debu apa? Gubarun fi sabilillah, debu yang menempel pada diri seseorang yang sedang berjihad di jalan Allah. Hari itu, ya sampai hari ini insya Allah, ketika orang berperang, hampir dipastikan kena debu. Kena debu. Nah, debu yang menempel di wajah, di kepala, di rambut, di badan, ini tidak akan pernah bertemu dengan asap jahannam. Artinya, orang yang pernah berjihad, lalu ada bekas dari jihad itu, maka dia tidak akan pernah masuk ke neraka jahannam. Ya, ini keutamaan jihad. Maka sebuah kerugian besar, sebuah kekurangan besar ketika kaum muslimin hidup di mana hari itu tidak ada jihad. Ya seperti kita ini sekarang ini. Ya kan? Kalau Imam Nawawi dulu, Ibnu Hajar dulu, Abdullah bin Mubarak dulu hidup di masa di mana ada jihad. Sekarang kita tidak ditakdirkan hidup di mana tidak ada jihad. Ya, kalau toh ada jihad itu terpaksa, istilahnya difa. Ya. Jihad itu kan ada dua, ada tolab, ada difa. Difa itu terpaksa karena diserang ya udah mau nggak mau ngelawan, seperti saudara-saudara kita di Gaza misalnya, dulu di Bosnia misalnya, di Moro, di Patani, di Myanmar, itu karena terpaksa. Karena diserang oleh orang kafir ya mau nggak mau ngelawan. Itu jihad. Adapun jihad yang dicontohkan oleh Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman sampai dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah terus, itu bukan terpaksa. Bukan terpaksa, bukan tiba-tiba kaum muslimin diserang maka terpaksa ngelawan. Tidak, justru kaum muslimin yang menyerah. Kaum muslimin yang aktif, kaum muslimin yang mendatangi negeri-negeri kafir. Bohong besar dan batil orang yang mengatakan Rasulullah itu jihad perang karena diserang duluan.
maka terpaksa ngelawan. Ini bodoh sekali dan bohong dan batil. Kalau benar, tentu peperangan itu cuma satu, yaitu perang Ahzab atau perang Khandaq. Diserang dari luar. Perang Badar keluar, perang Uhud keluar, perang Tabuk apalagi. Perang Yarmuk, perang Mu'tah. Rata-rata perang di luar Madinah kecuali perang Khandaq tadi. Kalau di luar Madinah, ya tentu Rasul dan para sahabat mendatangi musuh. Minimal mencegah. Gitu. Maka batil sekali orang yang mengatakan bahwa dulu Rasulullah perang jihad itu karena terpaksa. Karena diserang duluan. Salah, keliru. Apalagi perang Tabuk, atau masih ingat bagaimana Nabi 20 hari nunggu di Tabuk. Nunggu si superpower dunia itu datang, Heraklius. Ya. Waktu itu Parsi kan sudah mulai goyah. Dua dulu kan, Romawi dan Parsi. Parsi sudah mulai goyah. Akhirnya dihancurkan kerajaan Parsi oleh Allah, disobek-sobek. Atas doa Nabi, ya Allah, sebagaimana dia menyobek-nyobek suratku, ya Allah, sobek-sobeklah kerajaannya. Wamazzik kulla mumazzaq. Dan Allah kabulkan doa Nabi, Allah sobek-sobek. Habis tidak bersisa sampai hari ini. Udah nggak ada lagi kan negara Parsi. Kalau Romawi kan masih ada. Ya, antum tahu bagaimana Heraklius, pemimpin Romawi itu betul-betul memuliakan surat Nabi, menyanjung-nyanjung Nabi. Bahkan bersumpah, demi Allah, seandainya dia ada di hadapanku sekarang ini, akan aku cuci kedua kakinya. Dan jika betul ucapanmu, wahai Abu Sufyan, demi Allah, kekuasaan dia akan sampai tempat yang sedang aku injak ini. Heraklius mengucapkan seperti itu karena Heraklius ahlul kitab, membaca kitab, Taurat dan Injil, tahu persis. Dan ini Nabi terakhir. Secara hati nurani dia mengaku beriman. Tapi secara lisan tidak. Artinya tidak keluar syahadat dari mulutnya. Nah, 20 hari Nabi menunggu Heraklius ini, Azimur Rum di Tabuk ini, enggak datang. Tidak datang. Ya, tidak terjadi perang. Akhirnya tentu kemenangan pada diri Rasul dan para sahabat kaum muslimin. Ya. Ya, hadis ini Hasan Sahih, kata beliau, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Beliau membawakan hadis semakna. Ainani la tamassuhuman naru abadan. Ada dua mata, dua pasang mata yang tidak akan tersentuh api neraka selama-lamanya. Ada dua ya. Yang pertama, ainun bakat min khasyatillah. Mata yang menangis karena takut kepada Allah. Semakna dengan hadis tadi. Yang kedua, wa ainun batat, dan mata yang berjaga, tidak tidur, begadang. Kenapa? Tahrusu fi sabilillah, karena dia berjaga-jaga di jalan Allah. Dalam jihad malam hari tentu harus ada yang menjaga, agar kalau ada tiba-tiba serangan musuh bisa membangunkan yang lain. Gitu ya. Kalau ada tanda serangan bisa membangunkan pasukan. Nah, yang berjaga ini tentunya tidak tidur semalaman. Orang seperti ini dijamin tidak akan tersentuh api neraka. Itu terjadi ketika ada masa jihad. Tidak seperti hari ini kita ditakdirkan oleh Allah hidup di masa tidak ada jihad. Kecuali difa tadi ya. Adapun jihad tolab, mendatangi negeri-negeri kafir supaya mereka baca syahadat masuk Islam.
Ya dalam arti supaya mereka tidak kekal di neraka, kan begitu. Berarti kan mulia sekali. Ya. Misalnya tentara Indonesia itu diberangkatkan ke mana? Timur-Timur misalnya. Supaya apa? Supaya orang-orang Timur-Timur itu baca syahadat masuk Islam. Berarti kan mulia sekali. Mulia sekali supaya orang-orang Timur-Timur itu tidak kekal di neraka selama-lamanya. Sebab kalau mereka tidak baca syahadat, tidak masuk Islam, tentu akan kekal di neraka selama-lamanya. Maka ada perumpamaan. Perumpamaan orang yang diseret-seret, ditarik-tarik. Diseret-seret, ditarik-tarik dengan tali, dan talinya itu digigit-gigit oleh dia. Oleh yang diseret. Artinya nggak mau kan, namanya diseret kan nggak mau. Kalau mau ya paling dituntun. Diseret karena nggak mau. Antum tahu diseret kemana? Diseret ke surga. Kenapa dia nggak mau? Ya karena dia tidak tahu. Setelah masuk surga tentu dia mengatakan tahu begini kenapa diseret. Kalau tahu begini nggak usah diseret, saya mau. Gitu. Terima kasih, terima kasih. Nah itu berapa juta nanti orang yang masuk surga dan merasa seperti itu. Alhamdulillah negeri kami dulu didatangi oleh pasukan Islam. Alhamdulillah negeri kami dulu diserang oleh kaum muslimin. Akhirnya dengan terpaksa kami masuk Islam, baca syahadat, ya rata-rata pertama kali karena terpaksa. Karena kalau nggak masuk Islam, itu bisa 40%, bisa 50%, bahkan ada yang 70%, terserah pemimpin. Kan besar sekali. Kalau masuk Islam, cuman 2,5, itu pun setahun sekali. Ya udahlah masuk Islam aja dah. Gampang ini baca syahadat, itu pun dituntun. Gitu kan? Ya udah masuk Islam. Ya awalnya begitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nantikan duduk di khutbah Jumat, dengar ceramah, majelis ilmu, dan seterusnya, lalu keimanan itu masuk. Jadi Islam dulu baru iman. Islam dulu baru iman, sebagaimana pertanyaan Jibril pada Nabi. Akhbirni anil Islam. Setelah itu baru akhbirni anil iman. Jadi yang penting masuk Islam, ya seperti kita sajalah. Waktu kita TK, SD, kita sudah Islam kan? Udah baca syahadat. Udah iman? Gimana boro-boro iman? Iman itu apa kita nggak tahu. Paling ngapalin aja. Ya. Rukun iman 1, beriman kepada Allah, anak-anak SD kelas 1, kelas 2. Secara keyakinan, ya belum ada. Nggak tahu. Nanti kelas 3, kelas 4, kelas 5, bertambah akalnya, lalu berpikir, dan seterusnya, masuklah iman itu, entah kelas 5, entah kelas 6, entah sudah di SMP, gitu. Kalau Islamnya ya dari kecil. Karena agama anak ikut orang tua. Orang tua Hindu, ya otomatis anak Hindu, kan begitu. Di mana-mana kan begitu. Orang tua Nasrani, ya otomatis anak Nasrani. Orang tua Muslim, otomatis anak Muslim. Kan ada jamaah sesat syahadatain gitu. Jadi mereka berdalih dulu Abu Bakar kan jelas baca syahadat di depan Nabi, masuk Islamnya jelas. Abu Bakar, Umar, Utsman baca syahadatnya jelas di hadapan Nabi. Lah kita baca syahadatnya kapan? Di depan siapa? Maka mereka membuat syubhat Islam kita ini nggak sah. Kenapa? Karena belum baca syahadat secara resmi. Maka disuruh baca syahadat secara resmi. Gitu. Ada begitu. Isa Bugis, LK, Lembaga Kerasulan itu menyebar syubhat seperti itu. Saya kira bukan ini doang, termasuk Islam Jamaah, NII hari ini seperti itu. Jadi menuduh Islam kita ini mayoritas nggak sah karena belum membaca syahadat secara resmi di depan syahid. Mereka lupa anak-anak sahabat nggak ada yang baca syahadat.
Ya kalau sahabat jelas lah. Nah selama ini kan baru tahu bahwa inilah Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Ya mau nggak, ya pastilah baca syahadat. Adapun anak-anak otomatis agamanya ikut orang tuanya. Ya. Ya, fikul hadis ada 2 di sini. Tadi yang semakna sudah ya. Ada 2 pasang mata yang tidak akan tersentuh api neraka selama-lamanya. Yang satu mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang satu lagi mata yang berjaga-jaga di jalan Allah. Bagaimana jihad secara ilmiah? Nah, para ulama mengatakan iya. Iya. Maka berdalil dengan fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Barang siapa yang keluar dalam rangka mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah. Fi sabilillah hatta yarji, sampai dia pulang. Maka seandainya kita keluar dalam rangka mencari ilmu, kok meninggal di jalan, insya Allah syahid. Insya Allah syahid. Termasuk zakat. Termasuk zakat. Ketika pasukan perang yang berjihad fi sabilillah berhak mendapat harta zakat, maka para pelajar ilmu yang mencari ilmu, mengajarkan ilmu juga berhak menerima zakat. Ya, kenapa? Karena sama-sama fi sabilillah. Itu. Jadi fi sabilillah itu ada 2. Jadi jihad itu ada 2. Jihad dengan senjata dan jihad dengan ilmu. Karena Allah juga melarang seluruh kaum laki-laki berjihad semua. Ya. Allah menyuruh sebagiannya jangan berjihad, tapi mempelajari ilmu. Ya. Karena apa? Karena ada jihad ilmiah. Di sini karena sekarang sedang tidak ada jihad, pemimpin kita tidak mengumandangkan jihad, ada jihad ilmiah. Kita belajar, kita mengajarkan ilmu, apalagi hari ini, apalagi di negeri kita, saat bid'ah di mana-mana merajalela, kita menyebarkan ilmu sunnah. Dicaci, dimaki, dihujat, dan seterusnya. Insya Allah ini bermakna jihad. Ya, yang pertama, al-buka'u min khasyatillah yab'athu 'alal istiqamati fayakunu wiqayatan min 'adzabin nar. Menangis karena takut kepada Allah itu akan menyebabkan seseorang istiqomah. Insya Allah, istiqomah. Berbeda dengan orang yang tanpa tangisan. Sholat, baca Al-Quran, belajar, kadang-kadang futur. Tidak istiqomah. Tapi yang pernah menangis, apalagi sering menangis, insya Allah akan istiqomah terus, ya. Tidak kemudian futur sama sekali. Naik turun pasti. Iman itu pasti naik turun. Yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Naik, nggak pernah turun, nggak mungkin. Maka ada satu hadis dhaif, bahkan maudhu palsu ya. Barang siapa yang hari ini lebih buruk dari yang kemarin, maka dia binasa. Ini keliru.
Nggak mungkin, nggak mungkin hadis ini bisa diamalkan. Artinya besok lebih baik, lusa lebih baik lagi, terus lebih baik, terus nggak pernah lebih buruk, nggak ada, nggak ada. Hatta Nabi Muhammad SAW. Ya, apakah pernah Rasulullah lebih buruk dari yang kemarin? Pernahkah? Ya pernah. Kapan? Ketika beliau bermuka masam kepada Ibnu Umi Maktum, berarti kan beliau lebih buruk dari kemarin. Orang kemarin-kemarin nggak bermuka masam, sekarang bermuka masam, lalu ditegur oleh Allah, abasa wa tawalla, ja'ul a'ma dan seterusnya. Berarti kan beliau lebih buruk. Artinya, beliau sendiri tidak bisa mengamalkan hadis tadi. Emang bukan hadis, palsu, ya, yang sering disampaikan oleh sebagian orang. Jadi orang itu harus lebih baik, tidak boleh lebih buruk sehari saja. Ya mustahil. Nabi beberapa kali kan, ketika beliau mengharamkan madu, beliau lebih buruk dari yang kemarin. Kan kemarin beliau tidak mengharamkan madu. Hari itu, setelah dibohongi oleh dua istrinya, beliau mengharamkan madu. Demi mendapatkan ridho dari istri-istrinya. Langsung ditegur oleh Allah. Surah At-Tahrim. Kan berarti beliau lebih buruk. Begitu pula ketika beliau mau mengiyakan ajakan pembesar-pembesar Quraisy supaya ada waktu khusus, ada tempat khusus untuk orang-orang kaya itu, para pembesar Quraisy, jangan dicampurkan dengan Bilal, Ibnu Umi Maktum, kemudian Ibnu Mas'ud. Nggak mau mereka, pembesar-pembesar Quraisy. Nah, ini mau diiyakan oleh Nabi. Sudah mengiyakan bahkan ya. Nah, berarti kan beliau lebih buruk. Ditegur dalam surat Al-Kahfi itu kan. Kemarin-kemarin kan tidak. Apalagi kita. Maka pada satu hari kita lebih buruk dari kemarin, ya pastilah. Tapi kan kemudian memperbaiki diri lagi, taubat lagi. Nggak mungkin lebih baik. Nggak mungkin. Fayakuna wiqayatan min adzabin nar, maka pada akhirnya bisa memelihara, menjaga seseorang dari azab neraka dengan tangisan lalu istiqomah. Yang kedua, fadlul jihadi fi sabilillah, keutamaan jihad di jalan Allah, li'i'la'i kalimatih, untuk meninggikan kalimat Allah. Jadi jihad itu bukan untuk mendapatkan rampasan perang, bukan untuk memperluas jajahan, bukan. Walaupun akhirnya dapat juga itu. Tapi tujuan utamanya adalah li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah. Apa kalimat Allah? La ilaha illallah. Artinya kalimat la ilaha illallah ada di situ. Artinya orang-orang di situ masuk Islam. Itu jihad yang sebenarnya. Jadi tujuannya adalah supaya orang-orang kafir itu masuk Islam. Ya. Ya, kita lanjut 449. Kita baca saja karena ini pengulangannya. Wa anhu, dan darinya, maksudnya dari Abu Hurairah, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sab'atun, ada 7 orang, yudhilluhumullahu, yang akan Allah naungi, fi dhillihi, dengan naungan Allah langsung, arsy Allah, yauma la dhilla illa dhillu, pada hari tidak ada naungan di mana naungan Allah. Hari ini banyak sekali naungan, dari pohon, dari bangunan, dari gedung, banyak sekali. Hari itu tidak ada. Antum bisa bayangkan miliaran, bukan miliaran, mungkin triliunan manusia kumpul jadi satu di tempat terbuka, tidak ada naungan. Kayak apa?
Bahkan bukan cuman tidak ada naungan, tidak ada makanan, tidak ada minuman, bahkan tidak ada pakaian, tidak ada yang memakai pakaian selembar benang pun, bahkan tidak ada yang memakai alas kaki, tidak sendal, tidak sepatu. Ya, kayak apa keadaan itu? Nah, dalam keadaan seperti itu, ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan langsung dari arsy Allah. Sementara yang lain kepanasan. Kan matahari didekatkan. Qadro mil, kira-kira 1 mil. Para sahabat mengatakan kami tidak tahu mil yang dimaksud itu mil ukuran jarak, ya. Ya 1 kiloan, ya, atau mil yang dipakai oleh wanita untuk mencelak mata, itu namanya mil juga. Yang dimaksud oleh Nabi yang mana? Ya. Seandainya mil jarak kira-kira 1 kilo, ya kayak apa matahari jaraknya cuma 1 kilo. Apalagi mil yang celak mata, sejengkal paling. Kayak apa ya? Nah, dalam keadaan seperti itu ada 7 orang yang akan mendapatkan naungan. Siapa yang pertama? Imamun adilun, imam yang adil, pemimpin yang adil. Ya. Ini buat para presiden, gubernur, wali kota, bupati, ya, yang adil. Adil itu yang bagaimana? Taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Isinya bagaimana? Pokoknya taat kepada Allah. Gitu. Kalau taat kepada atasan, taat kepada undang-undang, taat kepada UUD 45, tapi tidak taat kepada Allah, ya nggak adil lah. Ya nggak adil. Ya, jujur, amanah, dermawan, tapi tidak taat kepada Allah. Tidak sholat misalnya, ya enggak lah. Ya. Ukurannya adalah Allah, bukan ukuran manusia. Berapa banyak pemimpin yang dielu-elukan, adil, hebat, jujur, amanah, nggak taunya dia kekal di neraka selama-lamanya. Sementara ada yang dicaci, dimaki, pemimpin zalim ini itu, tapi langsung masuk surga. Kan penilaian Allah, bukan penilaian manusia. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam suasana beribadah kepada Allah. Masih muda, mungkin belasan, kepala 2, ya, tapi tidak pernah telat sholat berjamaah. Ya. Masih kelas 4 atau kelas 5 SD, nangis di pojokan. Ya, ditanya sama orang-orang tua, kenapa nangis? Ya, nggak taunya tadi telat jamaah sholat asar. Ya, ada ini, ada anak ini. Sekarang sepertinya sudah dewasa. Ya. Di saat-saat tertentu, bukan hanya di zaman sahabat tabi'in, ada orang-orang pilihan Allah, ada orang-orang saleh, insya Allah. Walaupun zaman rusak seperti ketika mayoritas manusia rusak. Berapa batasannya? Berselisih para ulama antara 33 dan 40. Sebagian mengatakan orang 33. Jadi lewat 33 sudah bukan muda lagi. Sebagian mengatakan 40. Lewat dari 40 sudah tidak muda lagi. Ya. Kalau tidak muda lagi masih ada kan, masih berapa? Masih ada 5 lagi, ya. Pertama imam adil, ini kan presiden, gubernur, kayaknya jauh lah kita mah ya. Pemuda kita udah lewat 40 nih, ya. Masih ada 5 lagi untuk mendapatkan kesempatan, mendapatkan naungan.
Apa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Orang yang hatinya selalu terpaut dengan masjid. Ya. Ini insya Allah kita ada kesempatan. Asal ya sudah jam setengah 12 ya sudah pikirannya ke masjid, sholat berjamaah. Sudah jam 3 ya pikirannya ke masjid. Mau di rumah, mau sedang di Kebayoran, mau sedang di Bekasi, kan belum safar ya. Kecuali sudah di Surabaya, Bandung, sudah tidak wajib. Walaupun tentu boleh. Walaupun sedang di Bandung, di Makassar, tapi tetap ingin ke masjid berjamaah, ya tidak tercela. Tidak tercela. Yang tercela sampai dibilain hujan-hujanan, sampai dibilain basah kuyup, ini tercela. Allah tidak suka. Yang ketiga, warajulani, dua orang. Dua orang. Kenapa dua orang, tidak satu orang? Karena tahabba, saling mencintai. Saling mencintai tentu dua orang atau bisa lebih ya. Saling mencintai fillah, karena Allah ya. Berapa banyak dari kita yang akrab, suka ngobrol, kemudian seminggu nggak ketemu kangen ya. Karena apa? Karena satu manhaj, karena satu akidah, karena sama-sama taat. Gitu. Sementara sebelah sana sama saling mencintai, sebulan nggak ketemu kangen. Karena apa? Sama-sama penggemar motor gede misalnya. Kan biasanya begitu. Ya karena ketemu nggak lama nggak ketemu, pengen ketemu. Karena satu hobi. Masuk di sini enggak. Ya. Apalagi saling mencintai dalam kemaksiatan, ada juga kan? Sama-sama pemabuk misalnya. Sama-sama berbuat maksiat misalnya, sama-sama perokok misalnya ya kan, rokok ngumpet-ngumpet gitu kan, saling mencintai juga, sama-sama ngerokok gitu kan, bisa aja kan. Apakah masuk di sini? Enggak. Jadi saling mencintai karena Allah. Ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Kan tidak mungkin kita bertemu terus. Jangankan dengan teman, dengan kenalan, tetangga, dengan anak, dengan istri, nggak mungkin kan kita ketemu terus. Ada saatnya kita berpisah. Berpisahnya karena Allah. Bertemunya juga karena Allah. Kemudian yang ke-5 ya. Wa rajulun da'adhu imra'atun. Seseorang yang da'a yad'u ini memanggil, mengajak, maksudnya merayu. Merayu untuk berbuat dosa, untuk berzina. Siapa yang merayu? Imra'atun, seorang wanita, zatu mansabin wa jamalin, yang mempunyai kedudukan dan cantik. Ya. Apakah ini bisa dibalik jadi perempuan yang diajak berzina oleh seorang laki-laki yang tampan, ganteng, kaya, mulia? Al-jawab, iya. Iya, ya. Tafsiran para aimah, iya, termasuk. Ya. Beda dengan yang sebelum ini, hatinya terpaut dengan masjid. Ini khusus laki-laki. Karena perempuan tentu lebih baik sholat di rumah. Sebelumnya ini sama, laki perempuan. Karena pemuda, anak muda itu bisa laki, bisa perempuan. Sebelumnya lagi yang pertama tadi imam yang adil khusus laki-laki, karena perempuan tidak boleh jadi pemimpin. Faqal inni akhafu. Dia mengatakan aku takut kepada Allah. Ya. Contoh yang nyata, contoh yang jelas, contoh yang besar adalah Nabi
Nabi Yusuf. Ya. Dan Nabi Yusuf itu bukan nggak suka, bukan nggak ingin, bukan nggak bernafsu. Al-Quran yang membuka rahasia hati Nabi Yusuf. Artinya, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Zulaikha itu bernafsu dengan Yusuf, Yusuf pun bernafsu dengan Zulaikha. Artinya, di mata Nabi Yusuf, Zulaikha itu ya cantik luar biasa. Tertarik dan bernafsu. Apalagi ada setan kan? Laula ar-ra'a burhana rabbih. Tapi Nabi Yusuf melihat burhan. Artinya ini haram, ini tidak boleh. Maka Nabi Yusuf berlari. Nabi Yusuf berlari. Berlari dikejar. Dikejar, ditarik. Bajunya sobek. Sobeknya di belakang apa di depan? Tentu di belakang. Karena lari kan. Nah, inilah yang diucapkan oleh bayi, ya, sebagian riwayat mengatakan bayi. Wa syahida syahidum min ahliha in kana qamisuhu qudda min duburin, ya. Jika bajunya sobek di depan, maka Yusuf yang mau kurang ajar. Kalau bajunya Yusuf itu sobek di belakang, berarti Zulaikha yang mau kurang ajar, yang bernafsu. Riwayat sebagian tafsir mengatakan itu bayi. Ya. Kan ada 4 atau 5 bayi yang bisa bicara, termasuk ini. Kemudian yang keenam, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin. Seseorang yang bersedekah fa akhfaha, lalu dia sembunyikan sedekahnya. Dia tidak umumkan, dia tidak kasih tahu orang lain. Bahkan anak istrinya juga tidak tahu, karena hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiku yaminuhu. Tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Tangan kiri dengan kanan kan dekat sekali. Yang dekat saja nggak tahu. Istrinya nggak tahu, anaknya nggak tahu. Artinya betul-betul dia ingin wajah Allah saja. Orang seperti ini dijanjikan akan mendapatkan naungan. Ya, insya Allah kita masih ada kesempatan untuk ini. Ya, untuk yang tadi digoda wanita cantik, kayaknya ya nggak ada kesempatan. Siapa yang menggoda, ya kan? Nah. Udah tua, jelek, siapa yang menggoda? Ya, ya kalau ini bisa. Ya, kalau yang ke-6 ini, ya mudah-mudahan. Ya. Antum punya uang, kan nggak ada syarat harus banyak. Harus ratusan juta, puluhan juta, kan nggak ada. Ya sesuai dengan kemampuan kita. Kita hanya bisa 1,5 juta, berikan kepada siapa yang membutuhkan, gak ada yang tahu. Bahkan kalau bisa yang bersangkutan juga nggak tahu. Seperti Ma'an bin Yazid waktu itu, ya, sahabat, ya. Apalagi hari ini. Hari ini lebih mudah untuk bersedekah, dan yang kita beri nggak tahu itu lebih mudah. Yang terakhir, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Ini syahidnya. Ya. Kenapa hadis ini dibawakan oleh beliau di bab ini, keutamaan menangis karena Allah? Ini sepenggal kalimat ini. Ini istilahnya syahidnya. Syahid dari bab ini adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainahu. Seseorang yang berzikir, ingat Allah, tafakur, tadabbur, qalian. Apa qalian? Sendiri, fafadat ainahu, lalu dia menangis. Gitu. Bukan rame-rame, berjamaah. Kan dulu ada itu, ya, jamaah asal dia yang ceramah, ya udah siap-siap pada nangis.
berjamaah, gitu ya. Tidak seperti itu, khalian, sendiri. Allah Maha tahu, ini 1400 tahun yang lalu sudah dibahas ya. Apa yang terjadi hari ini? Wah, kita akan menangis karena Allah. Mudah-mudahan kita dapat naungan. Enggak, ini sendiri. Ini kan rame-rame berjamaah. Enggak, ya. Sendiri. Enggak ada yang tahu. Nah, ini sekali lagi tidak harus 7-7-nya. Ya, berat sekali, hampir tidak mungkin kalau 7-7-nya ya. Satu saja kita mendapatkan ini, melakukan ini, insya Allah kita akan mendapat naungan. Satu saja. Ya, sekali lagi karena ini pengulangan dari nomor 376, maka beliau tidak menurunkan fawaid. Ya, 450 insya Allah kita lanjut kesempatan berikutnya. Ya, itu saja. Ada pertanyaan, silakan.